Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Ratna Ayu Kinanti dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar yang diampu oleh dosen Ibu Yulistina Nur DS, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Walaupun belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Dan siapkan perlengkapan belajarnya ya. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mari kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, jangan lupa ya untuk meminta bantuan kepada ayah, bunda untuk membantu kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Dan jangan lupa ucapkan tolong untuk meminta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi pembelajaran 1, yaitu dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, yaitu siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan apa saja yang termasuk dalam energi alternatif. Nah, di subtema 1 ini adalah tentang sumber energi. Ada yang tahu apa itu sumber energi? Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, baik untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, kalian tahu apa sih sumber energi terbesar di bumi? Nah, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Nah, matahari menyediakan 2 energi, yaitu yang pertama energi panas, yang kedua yaitu energi cahaya. Energi matahari itu adalah energi yang paling utama, sumber energi yang paling utama. Nah, pada pembelajaran sekarang, yaitu pembelajaran 1 tentang manfaat energi matahari untuk semua makhluk hidup. Di sini Ibu akan menjelaskan manfaat energi untuk manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi alam. Mari kita simak satu persatu ya. Yang pertama yaitu manfaat sumber energi pada manusia ya, untuk manusia. Yang pertama yaitu, ada yang tahu untuk apa ya? Yaitu untuk mengeringkan benda-benda yang basah. Nah, contohnya apa? Ya, betul.
untuk menjemur pakaian, kemudian untuk menjemur kerupuk, ikan, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua yaitu membantu proses pembuatan garam. Nah, jadi nanti air laut yang diendapkan, airnya itu akan menguap dan unsur garamnya akan mengkristal sehingga terbentuklah garam. Manfaat sumber energi bagi manusia yang ketiga yaitu untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi, tulang ini bisa memperoleh vitamin D yaitu dari panas matahari, sehingga apabila tulang kita cukup mendapatkan vitamin D, maka tulang kita akan menjadi kuat. Kemudian yang keempat yaitu sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya. Nah, panas matahari akan menyinari panel surya, di mana panel surya ini nantinya akan mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Nah, energi listrik tersebut bisa digunakan untuk alat transportasi dan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Kemudian yang kelima yaitu sebagai penghangat tubuh. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh siapa coba? Iya betul, ini biasanya dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk menjemur dedek bayi. Nah, sehingga dedek bayinya menjadi kuat, tulangnya bisa terhindar dari penyakit. Oke, kemudian yaitu manfaat sumber energi yang kedua yaitu untuk tumbuhan. Apa aja sih manfaatnya? Nah, yang pertama yaitu untuk membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, matahari akan menyinari biji yang ditanam. Lalu beberapa waktu kemudian akan menjadi kecambah. Nah, kecambah akan semakin tinggi dan akan terus menjadi kecambah. Kemudian kecambah akan menjadi tinggi sehingga akan terbentuklah tanaman yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu berperan dalam proses fotosintesis. Nah ya, bagaimana terjadinya fotosintesis? Nah, fotosintesis itu terjadinya yaitu di daun. Kemudian yang ketiga yaitu membantu proses penguapan. Nah, dengan adanya sinar matahari atau panas matahari, maka tumbuhan ini akan menguap. Ya, dengan menguap inilah tumbuhan bisa bernafas dengan baik. Oke, kemudian yang ketiga yaitu manfaat sumber energi bagi hewan. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu sebagai sumber vitamin D ya, sama seperti manusia ya. Hewan juga memerlukan vitamin D untuk apa? Untuk kekuatan tulangnya. Nah, di mana vitamin D tersebut mendapatkan dari energi matahari, cahaya matahari dan panas matahari. Nah ya, kemudian yang manfaat yang kedua bagi hewan yaitu untuk penghangat tubuh. Nah, kalian tahu hewan apa yang suka memerlukan penghangat tubuh? Nah, betul. Hewan yang suka penghangat tubuh adalah contohnya hewan buaya. Nah, jadi ketika buaya sudah berendam di air, ketika dia membutuhkan penghangat tubuh, maka buaya tersebut akan berjemur, akan naik ke permukaan. Nah, yang ketiga yaitu untuk mempermudah mencari makanan, ya. Nah, dengan adanya cahaya matahari, maka hewan pun bisa melihat, bisa mencari sumber makanan. Nah, kemudian yang keempat yaitu ya manfaat sumber energi bagi alam. Apa aja? Yang pertama sebagai sumber penerangan. Nah, jadi dengan menerangi permukaan bumi akan terbentuklah proses siang dan malam, di mana siang ini bisa digunakan untuk aktivitas bagi manusia dan malam bisa digunakan untuk istirahat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penghangat suhu bumi ya. Dengan adanya panas dari matahari menyinari permukaan bumi, maka makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak kedinginan. Kemudian yang ketiga yaitu membantu proses penguapan pada siklus air. Nah, di sini sudah canggih ya. Allah menciptakan mesin penurun hujan tapi tidak terlihat oleh manusia, yaitu salah satunya panas matahari yang menyinari air, kemudian air menguap dan membentuk awan, kemudian Allah turunkan kembali air tersebut berupa hujan.
Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? Selain manfaat sumber energi, energi juga terbagi dalam dua bagian, yaitu ada energi yang bisa diperbaharui dan energi yang tidak bisa diperbaharui. Apa itu energi yang tidak bisa diperbaharui? Energi yang tidak bisa diciptakan kembali. Jadi Allah sudah menyiapkan di alam dengan kadar yang terbatas, dan jika sudah habis manusia tidak bisa membuat kembali. Adapun sumber energi yang terbarukan, nah sumber energi ini bisa dibuat kembali oleh manusia. Jadi dengan adanya sumber energi yang terbarukan ini, yaitu bisa disebut juga sebagai sumber energi alternatif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang pertama adalah panas bumi. Energi panas bumi bersumber dari dalam perut bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan, sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan. Selain melimpah, energi panas bumi memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan energi panas bumi karena mempunyai banyak gunung berapi aktif. Contoh pemanfaatan energi panas bumi dengan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi alternatif yang kedua yaitu biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan biologis seperti tumbuhan dan hewan. Biomasa dari tumbuhan mampu memberikan sejumlah besar energi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Saat tidak dikonsumsi oleh hewan, tumbuhan diurai oleh mikroorganisme yang akan melepaskan karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Hal tersebut merupakan proses berkesinambungan yang berkontribusi pada siklus karbon. Bentuk energi biomasa yang mudah ditemui adalah biogas, yaitu pengolahan limbah organik agar dihasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Anak-anak, energi alternatif yang ketiga yaitu adalah angin. Energi angin yaitu berasal dari gerakan udara karena perbedaan tekanan. Energi angin menjadi energi listrik dengan baling-baling besar. Baling-baling besar berputar, maka turbin akan berputar mengalirkan energi ke generator. Kemudian generator akan menghasilkan energi listrik. Energi alternatif selanjutnya yaitu adalah air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan air dimanfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Dan nantinya energi gerak diubah generator menjadi energi listrik. Listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik untuk dimanfaatkan oleh manusia. Energi alternatif selanjutnya yaitu gelombang air laut. Pergerakan naik turunnya air laut yaitu disebut juga gelombang air laut dan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sumber energi listrik. Gelombang air laut bergerak ke atas dan ke bawah seperti memompa. Air laut akan terpompa dan dialirkan untuk menggerakkan turbin, sehingga energi dihasilkan turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air untuk memutar turbin dikembalikan kembali ke laut. Sumber energi selanjutnya adalah matahari. Energi yang dihasilkan matahari disebut energi surya. Energi surya akan diubah menjadi energi atau tenaga listrik melalui panel surya. Panel surya menangkap sinar matahari. Dua lapisan semikonduktor yang terdapat pada panel surya yaitu mengandung unsur positif dan unsur negatif. Unsur negatif menangkap energi dari matahari, kemudian dilepaskan oleh unsur positif, sehingga akan menghasilkan perbedaan tegangan yang disebut dengan arus listrik yang distabilkan oleh konversi, yaitu arus listrik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Jika kalian belum paham, kalian bisa memutar kembali video ini dan mencatat poin-poin penting di dalam buku tulis kalian ya. Kalian juga boleh menghubungi Ibu secara langsung di nomor WhatsApp Ibu ya. Nah,
Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran hari ini? Kalian tahu sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Anak-anak, untuk membuktikan panas bahwa sinar matahari adalah sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, kita sama-sama membuktikannya dengan melakukan suatu percobaan, di mana percobaan ini adalah oleh-oleh untuk kalian. Nah, pertama-tama kalian siapkan dulu kebutuhannya ya. Yang pertama yaitu 2 helai sapu tangan, kemudian 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Semuanya itu kalian basahi, kemudian kalian simpan di 2 tempat ya. 1 helai sapu tangan, 1 lembar tisu, dan 1 lembar kertas kalian bisa simpan di tempat yang terbuka, di mana tempat itu langsung terkena sinar matahari. Dan 1 helai sapu tangan, 1 kertas tisu, dan 1 lembar kertas kalian simpan di tempat yang teduh. Nah, kemudian setelah dibasahi dan disimpan masing-masing itu, kemudian kalian amati dan tuliskan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, setelah itu hasilnya kalian bisa foto dan kirim laporan itu melalui WhatsApp grup masing-masing. Boleh juga langsung kirim di nomor WA Ibu. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita harus saling mengingatkan bahwa untuk menjaga kesehatan selalu ya, dengan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul kembali di sekolah kita yang tercinta. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.